Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman pemilih, kembali lagi bersama channel YouTube KPU Merangin TV dalam acara podcast Ngulik, Ngobrol Pemilu Pilkada Asik. Hari ini kita ngobrol bersama Bapak Andi Putra selaku Ketua KNPI Kabupaten Merangin. Saya panggil Bapak atau Bung nih? Bung saja. Terima kasih Bung, selamat datang Bung, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Episode kali ini, tema kita adalah pemuda bukan hanya angka, menggerakkan lokomotif partisipasi untuk pemilu mendatang. Lanjut Bang ya. Bung. Sebagai pemimpin organisasi kepemudaan, sepakat tidak kalau pemuda dalam pemilu bukan hanya angka? Sepakat. Sepakat. Lantas, sebagai ketua KNPI, gimana pandangan Bung terhadap pemuda saat ini? Intinya karena pemuda ini merupakan lokomotif dari pergerakan bangsa dan juga merupakan generasi penerus bangsa. Hari ini kita melihat pemuda ini terdegradasi oleh moral. Kasus moral yang sangat erat kaitannya dengan kepemudaan, terutama di Gen Z dan milenial hari ini. Kita tahu itu ya. Kasus moral hari ini berbeda dengan mungkin di zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman sekolah kita dulu. Kepatuhan akan terhadap orang tua itu lebih dari pendidikan yang tinggi gitu kan. Tapi hari ini kita melihat karena kasus media sosial yang sangat erat hubungannya dengan kawan-kawan pemuda terutama gitu kan. Artinya kultur-kultur luar yang masuk melalui media sosial itu sangat mempengaruhi dunia hari ini, terutama dunia pendidikan kita gitu kan. Kawan-kawan yang terpengaruh dengan kasus judi online, kasus media online, kasus hoax, dan ada juga sebagian pemuda yang mampu memanfaatkan itu. Sebagai contoh ya YouTuber gitu kan, TikToker, dan itu media itu dijadikan ruang edukasi buat mereka. Mungkin seperti itu kita melihat. Mungkin ada pembinaan khusus lagi gitu ya. Apalagi terkait dengan pemilu. Hari ini kawan-kawan pemuda terutama di tingkat pelajar masih terbawa dengan isu-isu terutama masalah politik uang. Iya. Hari ini kalau kita melihat di tingkat pelajar, kita tahu ada OSIS gitu kan, orientasi siswa itu, organisasi kesiswaan. Hari ini kan mereka juga sudah mulai menjalankan sistem demokrasi di dunia pendidikan. Tapi kita melihat juga hal ini kan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Karena memang pembekalan dari lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu, mungkin itu nanti yang perlu lebih diterapkan lagi gitu kan. Seperti mungkin KPU Goes to School gitu kan. Seperti kemarin kan KPU sudah pernah jalankan, saya ada lihat ketua KPU gitu kan menjalankan itu Goes to School. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini lebih ditingkatkan lagi, atau KPU Goes to Campus gitu kan. Karena di situ banyak influencer-influencer yang mungkin bisa kita jadikan ladang buat edukasi politik. Mungkin seperti itu. Kemudian Bung, dalam kacamata organisasi kepemudaan, apa langkah paling efektif untuk menjadikan pemuda sebagai lokomotif partisipasi dalam dunia kepemiluan? Salah satu contoh yang pengen kita jadikan bahwa pemuda itu menjadi lokomotif kepemudaan, ini salah satunya ya memang menjadikan pemuda ini kan karena mereka terlibat dengan platform daring gitu ya. Platform daring ini kan memang menjadi kebiasaan tersendiri bagi pemuda. Hari ini mungkin mereka yang sibuk mungkin habis dari belajar, ada kawan-kawan yang memang aktif sebagai influencer, mereka mencari celah-celah di luar sebagai sumber pendidikan dan sumber penghasilan mereka sendiri, gitu kan. Salah satu contohnya mungkin penggerak wisata. Hari ini rata-rata kawan-kawan influencer banyak bergerak di bidang wisata gitu kan.
Dan edukasi-edukasi pendidikan terkait dengan pemilu maupun politik hari ini, kawan-kawan influencer eh, masih belum efektif, saya melihat itu. Iya. Sementara edukasi politik melalui platform daring itu lebih efektif ketimbang kita kayak sosialisasi gitu ya. Iya, Karena ini kan platform daring ini kan bukan generasi muda saja, bukan Gen Z dan milenial, tapi seluruhnya. hampir seluruh sektor dunia kita hari ini hidupnya ya dari platform daring gitu kan. Betul. Nah, Iya. artinya memang pemanfaatan kawan-kawan pemuda, rekan-rekan pemuda terhadap lokomotif sebagai penggerak lah gitu kan, sebagai penggerak dari dunia politik dan pendidikan, memang sebenarnya pemanfaatannya lebih efektif dan efisien gitu. Artinya memang peran pemuda itu memang sangat dibutuhkan hari ini, Iya. terutama dalam sistem edukasi politik di platform daring. Mungkin seperti itu, Bang. Iya, Bung. Lanjut, Bung. Sebagai wadah organisasi kepemudaan, apa nih kira-kira langkah konkret yang akan KNPI lakukan untuk menggerakkan partisipasi pemuda pada pemilu mendatang? Langkah Nah, konkret, Bung. untuk keterlibatan kawan-kawan pemuda, jika memang nanti ada ruang buat kawan-kawan pemuda terutama KNPI dan OKP-OKP yang bernaung di bawahnya, kita bisa menjadikan kawan-kawan ini sebagai relawan. Karena memang ya karena keterlibatan ini tadi Iya. Bang, masih kaitannya dengan platform daring yang sangat eksis hari ini terutama di dunia maya baik itu Facebook, kemudian TikTok, Instagram dan YouTube. Iya. Hari ini rata-rata kawan-kawan ini memang bisa menjadi ruang edukasi tersendiri. Iya. Salah satu contoh mungkin mereka memberikan pemahaman terhadap tahapan-tahapan pemilu, kemudian sosialisasi terhadap bakal-bakal calon gitu kan, seperti calon legislatif dan eksekutif. Nah, mungkin ini yang lebih 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 intennya gitu kan. Dan di pilkada sebelumnya eh, kita beri ruang ruang terbuka buat kawan-kawan pemuda, terutama di KNPI. Silahkan memilih dan memasukkan ide-ide kreatif mereka melalui terserah melalui media media mereka masing-masing, sehingga mereka memang terlibat aktif dengan beberapa calon gitu kan, beberapa calon baik itu legislatif dan eksekutif. Kemudian juga ada bagian dari kawan-kawan yang terlibat aktif sebagai relawan di KPU. Iya. Mungkin sebagai ada juga yang menjadi penyelenggara gitu kan, penyelenggara baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten. Iya, Bung. Dan ini kita harapkan di tahun-tahun berikutnya di pemilu yang akan datang, kawan-kawan ini lebih efektif lagi sehingga pemanfaatan generasi muda untuk memajukan politik kita, terutama menangkal isu-isu hoax gitu kan, isu hoax, sara dan politik uang, Iya. ini lebih intens lagi. Artinya memang demokrasi yang dicetuskan undang-undang hari ini mampu berjalan sesuai dengan ritme mereka sendiri. Mungkin itu harapan kami ke depannya. Itu, Bung, ya. Ya, Ya. Sebentar, Bung, ya. Kita main kata dulu. ya. Bung, kalau pemilu mendatang ada tagline dari KNPI buat anak muda di daerah, tagline apa nih, Bung? Boleh 3 tagline, Bung, dari KNPI. Mungkin kalau tagline yang saya pengen, jangan pernah takut bermimpi dan gagal, itu saja. Karena dari kegagalan itu kita belajar bagaimana cara meraih mimpi untuk maju dan sukses di akan datang. Berarti tagline-nya, Bung, ya, Ya, jangan jangan pernah takut takut bermimpi dan bermimpi ya, gagal Bung, ya, dan gagal ya. dan gagal. Luar biasa sekali, Bung, ya. Kemudian, Bung, kalau KNPI dilibatkan dalam program unggulan pemilu, Bung, kira-kira bakal bikin program apa nih, Bung? Kami berharap ada seperti kampanye kreatif gitu kan. Kampanye kreatif. Kampanye kreatif literasi, karena ini kan kaitannya dengan platform daring tadi. Artinya memang peran kawan-kawan pemuda di dunia maya ini hari ini memang sangat eksis Bang. Mulai dari penyelarasan terkait dengan pendidikan politik, karena hari ini kan kita melihat salah satu sektor yang paling seksi
untuk melakukan edukasi politik itu dunia pendidikan. Di pendidikan. Dunia pendidikan. Karena dari sana kita bisa memberikan edukasi terkait dengan pemahaman terhadap isu hoax, kemudian isu sara, kemudian terkait dengan politik uang, bahayanya politik uang. Bahkan hari ini kita melihat politik uang tuh lebih kepada ini ya, kayak budaya gitu kan. Hari ini bahkan larangan-larangan yang diterapkan oleh kawan-kawan Gakumdu, Iya, baik itu Bawaslu, KPU dan APH, sudah sangat intens melaksanakan itu, terutama dengan sara dan politik uang. Namun fakta yang terjadi di lapangan hari ini, politik uang tuh sudah seperti budaya. Kawan-kawan mungkin ini karena faktor ekonomi kita juga gitu kan. Faktor ekonomi, kemudian standar pendidikan kita yang mungkin masih di bawah rata-rata, karena kalau melihat di Provinsi Jambi itu kan standar pendidikan kita kan SLTP sederajat iya, gitu kan. Memang ini data dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu kan. Kita melihat itu juga standar pendidikan, kemudian budaya-budaya yang masuk ke kita itu secara drop gitu kan. Artinya memang perlu dari KPU, Bawaslu dan mungkin melibatkan instansi terkait seperti organisasi kepemudaan, memberikan edukasi terhadap anak-anak muda, generasi penerus bangsa, atau bisa dibilang grassroots gitu kan, iya, akar rumputnya. Akar rumput kita untuk memberikan edukasi pemahaman terhadap politik ini seperti apa gitu kan. Bahayanya politik uang itu seperti betul. apa. Kemudian isu sara yang dikembangkan itu seperti apa. Dan ini perlu dorongan-dorongan dari banyak pihak gitu kan. Mungkin kita melibatkan para ulama nanti, selain dari kampanye kreatif tadi, ya melibatkan kawan-kawan kepemudaan ini sebagai relawan lah, Iya, kira-kira seperti itu Bang. Karena memang selain dari interaksi sosial yang dilakukan kawan-kawan pemuda sehari-hari, ya mereka kan juga aktif di media sosial gitu kan. Jadi di tongkrongan-tongkrongan kayak di kafe-kafe atau di ini, mereka bisa menyampaikan itu melalui media sosial mereka sendiri. iya, iya. Ini Bung, pesan untuk kawan-kawan pemuda yang lagi nonton podcast hari ini Bung, apa pesannya Bung? Intinya saya berharap kawan-kawan tidak pernah takut bermimpi seperti yang saya sampaikan tadi dan gagal. Karena dari kegagalan itu kita bisa melihat bagaimana cara meraih mimpi untuk menunggu dan menyukseskan masa depan kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung. Terima kasih banyak kepada Bung Andi Ya, Putra sama-sama Bang. selaku Ketua KNPI Kabupaten Merangin. Siapa? Insya Allah Bung, obrolan kita hari ini bisa menjadi lokomotif pergerakan pemilu Amin. ke depan. Buat teman-teman pemilih, tulis di kolom komentar, menurut kamu aksi kecil apa yang bisa KNPI atau OKP lain lakukan untuk pemilu mendatang? Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Jangan lupa follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Merangin. Saya Mardiansah selaku host podcast bersama Bung Andi Putra, Ketua KNPI Kabupaten Merangin periode 2024-2027. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.